Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Martini Dwi Kusparini dalam video pembelajaran manajemen zakat dan pajak. Saat ini sebagian besar organisasi telah mengenal yang namanya perencanaan strategis. Apa sih perencanaan strategis? Perencanaan strategis merupakan salah satu kunci manajemen yang bisa membawa organisasi menjadi organisasi yang sukses, apapun itu, profit maupun non-profit. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen strategik. Banyak sekali lembaga zakat yang belum mengenal manajemen strategik ya. Saat ini yang banyak digunakan dalam berbagai lembaga zakat adalah pola manajemen yang tradisional berupa POAC sebagaimana kita kenal. Yang dikenal dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. Manajemen strategik sebenarnya banyak dibutuhkan tidak hanya pada lembaga profit atau lembaga yang mencari keuntungan, tapi juga lembaga nirlaba seharusnya sekarang sudah bisa lebih adaptif dengan mengusung manajemen strategis dalam organisasinya. Baik, kita akan membahas apa sih sebenarnya manajemen strategis itu sendiri. Manajemen strategis diartikan dengan berbagai definisi oleh para ahli. Namun di sini kita akan mengambil salah satu definisi dari manajemen strategik yang paling populer. Manajemen strategik yaitu segala tindakan manajemen yang diambil untuk merealisasikan strategi, khususnya untuk mewujudkan visi dari organisasi. Sehingga kalau kita lihat dari definisi ini, sesungguhnya manajemen strategik itu tujuannya adalah untuk memvisualisasi visi. Nah, visi itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini sudah sering dengar namanya visi, misi, tujuan organisasi. Tapi apakah kita benar-benar tahu apa definisi dari visi, misi, dan tujuan? Visi adalah gambaran masa depan dari organisasi. Organisasi ini mau dibawa kemana sih? Bentuk akhir yang akan dicapai dari organisasi ini tuh seperti apa? Itulah yang disebut dengan visi. Sementara misi itu adalah tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh organisasi. Nah, jadi setelah merumuskan visi, itu diturunkan lagi menjadi misi, sehingga kita bisa lebih realistis untuk mencapai visi. Lebih realistis lagi, kita mengenal namanya tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan-tujuan inilah yang nantinya kita akan gunakan untuk merumuskan manajemen strategik. Manajemen strategik itu sendiri diawali dengan suatu proses yang namanya analisis SWOT, strength, weaknesses, opportunities, dan juga threats. Atau disebut juga dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Apa saja yang termasuk dalam analisis SWOT ini? Secara umum, analisis SWOT itu mencakup dua hal besar. Yang pertama adalah kita menganalisis faktor-faktor internal, dan yang kedua kita menganalisis faktor-faktor eksternal. Apa saja faktor-faktor internal itu? Nah, faktor internal itu berarti kita menganalisis segala sesuatu yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Contohnya adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, kompetensi, serta keunggulan kompetitif dari organisasi itu sendiri. Kita menganalisis apanya saja? Kita menganalisis apa yang dimiliki oleh organisasi tersebut dan apa saja kekuatan serta kelemahannya. Misalnya kita melihat dari sisi sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor internal yang paling penting dari organisasi. Kita melihat bagaimana kualitas sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia sudah cukup memadai, maka itu akan masuk ke dalam kekuatan organisasi. Tapi kalau sumber dayanya ternyata loyo, kemudian budaya organisasi jelek gitu ya, atau manusia-manusia yang ada di organisasi ternyata tidak kompeten, maka itu akan termasuk ke dalam kelemahan organisasi. Nah, dengan mengetahui analisis faktor internal ini, kita dapat melihat ternyata keunggulan kompetitif kita adalah di satu hal dan kelemahan kita di satu hal. Kita akan berupaya untuk menekankan pada kekuatan-kekuatan kita dan berusaha untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita. Nah, satu hal yang perlu menjadi catatan ketika kita mengidentifikasi keunggulan kompetitif suatu organisasi, maka pastikan bahwa keunggulan kompetitif tersebut cukup unik untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan eksternal.
gitu ya. Jadi jangan sampai keunggulan kompetitif kita itu ya sama aja dengan para pesaing yang ada di luar. Sekarang kita akan bicarakan analisis yang kedua, yaitu analisis faktor eksternal. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang faktor-faktor internal suatu organisasi yang di dalamnya ada sumber daya, itu mencakup segala sesuatunya ya. Kemudian keunggulan kompetitif dari organisasi tersebut. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana sih faktor-faktor eksternal kira-kira akan mempengaruhi organisasi kita. Di sini yang perlu kita identifikasi adalah berbagai faktor yang ada di luar organisasi. Saya masih sering melihat bagaimana teman-teman ya ketika melakukan analisis SWOT itu masih pada salah ya dalam mengidentifikasi yang namanya faktor-faktor eksternal. Kalau faktor internal itu sebagian besar sudah benar sih dalam mengidentifikasi, tapi faktor eksternal itu banyak yang masih bingung. Apa aja sih sebenarnya yang bisa kita identifikasi dari faktor-faktor eksternal? Nah, kalau terkait dengan ekonomi, baik itu lembaga nirlaba maupun lembaga profit, biasanya kita akan melihat pada yang pertama adalah kebijakan pemerintah atau peraturan ya, atau regulasi-regulasi yang dibuat, itu termasuk salah satu faktor eksternal yang paling signifikan sih dalam sebuah organisasi, khususnya yang bergerak dalam bidang keuangan. Yang kedua, itu biasanya adalah kemajuan teknologi. Kemudian yang ketiga, tren. Kemudian yang keempat, bagaimana keadaan masyarakat modern, gitu kan, kebiasaan-kebiasaannya, itu juga turut menjadi faktor eksternal. Dan tidak lupa, satu hal yang paling penting dari faktor eksternal yang tidak bisa kita lupakan adalah para pesaing. Bagaimana sih keadaan pesaing kita? Nah, jadi kita harus bisa melihat bagaimana keunggulan kompetitif dari pesaing kita, dan kita berupaya untuk melakukan yang terbaik dari organisasi kita dengan cara memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Baik, tahap kedua, setelah kita mengetahui analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, kita akan merumuskan strategi. Nah, dari sini, bagaimana sih cara merumuskan strategi? Kalau kita bikin dari matriks, ya, itu ada strategi bagaimana kita menyilangkan antara strength dan opportunities. Salah satu contohnya, bagaimana caranya sebuah lembaga zakat, misalnya, kita setelah mengidentifikasi adanya kekuatan, kemudian kelemahan, kemudian peluang dan juga ancaman, itu kita akan mengawinkan atau menyilangkan dari berbagai SWOT tersebut, unsur-unsurnya, apa yang telah kita dapatkan dari hasil analisis kita, itu kemudian kita rumuskan menjadi satu strategi. Salah satu contoh penerapan manajemen strategik adalah studi yang pernah saya lakukan di lembaga Dompet Duafa Yogyakarta. Nah, dari hasil analisis SWOT, kita peroleh bahwa kekuatan dari Dompet Duafa ini adalah letaknya yang strategis. Kemudian kelemahannya adalah pegawai yang masih kurang kompeten. Dan peluangnya itu adalah kerjasama dengan pemerintah dan juga masyarakat untuk sosialisasi program. Dan yang keempat, dari sisi threat atau ancaman adalah adanya para pesaing yang punya program serupa. Nah, di sini kita akan melihat strategi SO, salah satunya ya. Jadi ada 16 strategi yang bisa kita rumuskan dengan mengukur matriks dari masing-masing unsur tersebut. Jadi ada analisis SO, WO, ST, WT gitu ya. Jadi masing-masing kita kawinkan. Kita kalau melihat dari strategi strength dan opportunities. Strength tadi kekuatan kita misalnya letak yang strategis. Opportunities-nya adalah adanya peluang kerjasama. Bagaimana kita bisa mensinergikan antara kekuatan dan juga peluang ini supaya menjadi sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk memaksimalkan misalnya penghimpunan zakat. Nah, disinilah kita membutuhkan manajemen strategik, dan disinilah pentingnya manajemen strategik untuk dapat diketahui bahkan oleh lembaga nirlaba seperti lembaga zakat.
Baik, sebagai penutup dan kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah manajemen strategik itu tidak hanya bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berorientasi profit atau profit oriented organization, tapi juga lembaga-lembaga nirlaba yang seharusnya bisa adaptif terhadap perubahan zaman, apalagi perubahan di masyarakat modern sekarang ini. Sudah saatnya lembaga zakat bertransformasi menjadi lebih baik dengan menerapkan manajemen strategik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan saya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.